Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi pun tetap semangat dan merdeka. Ya, mohon maaf ada kekeliruan judul. Ya, jadi bahasan kita kali ini adalah tentang mengedit data. Ya, jadi ini bahasan kita adalah mengedit data, bukan menambah data. Jadi nanti kalau di dalam bahasan yang berikutnya ada istilah judulnya adalah edit data, maka yang seharusnya adalah kalau di dalam bahasan berikutnya tertulis judulnya tambah data, ya maka yang seharusnya adalah proses mengedit data. Ya. Terima kasih, semoga ini bisa menjadi perhatian dan mohon maaf atas kekeliruan yang terjadi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi pun tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan cerita kita kembali tentang belajar pemrograman web. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar menampilkan data, kemudian menghapus data, kemudian menambah data baru. Ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tambah data. Ya. Bagaimana menambah suatu data ke dalam tampil pada suatu database. Nah, untuk bahasan ini kita sambil mengingat kembali, ya. Jadi kita akan mulai dari proses di depan, ya. Jadi ya, ini bahasan kita ya tentang menambah data. Ya, kita akan mulai dengan menampilkan data. Ya. Ya. Jadi ini adalah lihat data ya. Lihat data. Ya, mungkin nama filenya kita kasih nama lihat.php. Ya. Nah, di dalam lihat data ini, ya nanti kita menampilkan data, ya. Kemudian kemarin di sini ada hapus, ya. Kemudian ada tambah data. Nah, kemudian di sini kita akan membuat edit. Ya. Nah, berarti dari lihat data ini nanti kita akan lari ke halaman berikutnya. Ya. Misalkan ini kita kasih nama edit.php. Ya. Nah, untuk
sambil mengingat materi sebelumnya. Jadi misalkan di sini ada kemarin ada tambah data ya, tambah.php misalkan. Ya, tambah.php ini akan dikerjakan ketika pengguna mengklik tambah, ya, maka proses akan lari ke tambah data. Kemudian kalau mengklik edit, ya, maka proses akan lari ke file edit PHP. Ya. Nah, di sini ada dua hal yang berbeda ya antara tambah data dengan edit data. Ya. Nah, ketika mengklik tambah data ini tidak ada nilai yang dibawa. Ya, jadi ini tidak ada nilai yang dibawa. Ya. Maksudnya ketika menambah data, ya, maka di sini tidak ditanya data nomor berapa yang mau ditambahkan, ya. Ya, jadi ketika mengklik tambah data, ya, ini, maka di sini tidak ada nilai yang dibawa, ya. Jadi di halaman berikutnya ini tidak langsung ditanya, tidak membawa nilai data mana yang mau ditambah, ya. Nah, tapi ini berbeda dengan edit data, ya. Nah, ketika edit data, ya, maka ini ada nilai yang dibawa, ya. Dalam contoh ini adalah nomor data, ya, atau field yang menjadi primary key, ya. Jadi ketika mengedit data, ya, ini ketika mengedit data maka ditanya data mana yang akan diedit, ya. Nah, ketika misalkan ada di data nomor 1, ya, maka data nomor 1 inilah yang akan diedit, ya. Nah, berbeda dengan tambah data, ya. Tambah data, saya klik tambah data, lari ke sini, ini bukan berarti yang mau ditambah adalah data nomor 1 misalkan, ya. Nah, berbeda dengan edit data, ya. Kalau misalkan saya ada di data ketiga, ya, kemudian saya klik edit, ya. Nah, berarti ketika masuk ke edit data sini, ya, maka yang akan diedit adalah data nomor 3, ya. Kalau ini data nomor 1, ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ketika mengedit data maka ada nilai yang dibawa, ya. Tapi kalau menambah data itu tidak ada nilai yang dibawa, ya. Ini mirip dengan hapus, ya. Jadi ketika lari ke hapus data maka ada nilai yang dibawa, ya, yaitu nomor data. Nah, kemudian ya, mungkin cara yang lebih mudah bahwa dari edit data ini, ya, dari edit data, ya, untuk masuk ke
ya. Dari edit data, ya, untuk masuk ke halaman berikutnya, ya. Ini yang mudah adalah menggunakan metode get, ya. Jadi nilainya ini ditulis di linknya, ya. Jadi nanti linknya ini misalkan a href sama dengan edit.php, ya, tanda tanya, kemudian di sini ada nilai yang dibawa, ya. Ya, sementara kalau link ke hapus data, ya. Jadi ini link hapus data, ini linknya adalah a href sama dengan hapus, maaf, bukan hapus ya, tapi tambah. Ya, jadi kalau yang tambah ini linknya adalah a href, kenapa begini, href sama dengan tambah dot php, ya. Jadi tidak ada nilai yang dibawa. Ini saya nggak tahu kenapa pensilnya jadi seperti ini, ya. Jadi ini adalah a href sama dengan tambah dot php, ya, seperti ini. Tidak ada tanda tanya dan seterusnya, ya. Jadi ini gambarannya supaya kita paham, ya, bagaimana menyambungkan antara halaman lihat data dengan halaman edit, ya, dan antara lihat data dengan halaman tambah data. Nah, kemudian halaman edit ini seperti apa, ya. Jadi edit, ya, edit ini kenapa ya kok jadi seperti ini pulpennya. Bentar ya. Nah, edit ini dia adalah berupa suatu form, ya, karena mengisi data yang lebih mudah adalah kalau datanya banyak, ini lebih mudah melalui suatu form, ya. Kalau dari lihat data ke edit data menggunakan metode get, ya, karena variabel yang dibawa hanya satu, ya. Jadi ini adalah satu form, ya. Ya, ini form. Dan terakhir di sini ada rekam, ya. Nah, ketika mengklik rekam, maka ini misalkan akan lari ke halaman lain, ya. Misalkan namanya adalah
rekam.php ya. Nah, karena ini adalah suatu form ya. Karena ini adalah suatu form ya, berarti metodenya adalah post ya. Jadi dari edit ke rekam ini menggunakan metode post seperti ini. Sebenarnya metode post ini sudah kita bahas di dalam hapus data juga ya. Jadi hapus data itu kan untuk meyakinkannya adalah dengan membuat satu form, kemudian ada tombol hapus atau yakin mau dihapus ya. Kemudian lari ke halaman. Jadi setelah dikonfirmasi baru datanya dihapus ya. Ini gambarannya tentang halaman yang akan dibuat ya. Jadi untuk edit data ini ada lihat data, ada form edit, kemudian ada rekam. Iya. Sebenarnya edit ini ya kurang lebih sama dengan tambah data ya. Hanya bedanya bahwa kalau nambah data ini formnya kosong ya. Kalau edit ini formnya sudah ada nilainya ya. Nah, bagaimana cara memasukkan nilainya ya? Sebenarnya memasukkan nilainya ini adalah memasukkan data itu kan dengan perintah input type ya. Jadi input type sama dengan text ya. Kemudian name ini adalah nama variabelnya. Nah, untuk edit ini kata kuncinya ada value ya. Jadi ada nilainya ya. Nah, nilai ini dari mana asalnya ya? Nilai ini diambil dari tabel ya. Jadi membaca tabel itu kan select ya. Kemudian dikasih selectnya menggunakan where ya. Hasil bacanya ini disimpan dalam variabel ya. Variabel ini yang menjadi value di sini ya, sehingga formnya tidak kosong ya, tapi formnya sudah ada isinya ya. Ya, ini sebagai pengantar materi tentang menambah data ya. Nanti akan kita lanjutkan dengan kita membuat program untuk mengedit data ya. Kita break dulu sebentar. Ya, baik, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita ya. Jadi kita sudah melihat di sini bahwa kita akan mengedit data dan dimulai dengan membuat program untuk menampilkan atau melihat data ya. Ini saya juga sengaja memulai dari nol ya, sambil kita mengingat-ingat kembali materi-materi yang sebelumnya. Untuk editor saya menggunakan
Neofim ya, yang ya barangkali ini banyak yang kurang merasa enak barangkali ya menggunakan Neofim ya. Tapi ada yang bilang kalau sekalinya orang sudah terracuni oleh Neofim ya, dia tidak akan mudah untuk move on ke text editor yang lain ya. Jadi ini kita mulai ya. Ya, seperti biasanya program diawali dengan membuat koneksi ya. Jadi misalkan koneksi sama dengan MySQL connect ya. Ini adalah alamat servernya, localhost ya. Ini harus bisa menjawab kenapa sih kok alamatnya localhost, atau kalau yang lain bisa atau tidak ya. Ya, atau ya mungkin biar kita ada variasi, ini kita ganti dengan 127.0.0.1 ya. Usernya root, passwordnya tidak ada, nama databasenya master latihan. Kemudian yang berikutnya adalah membuat query ya. Jadi misalkan query sama dengan ya isinya select ya, select nama lengkap, koma alamat ya, from manusia. Misalkan mau disorting menurut nama lengkap, jadi order by nama lengkap ya. Setelah membuat query, kemudian menjalankan query dan menyimpan hasilnya. Menjalankan query ini adalah MySQL query, nama query-nya adalah query ya. Sama koneksinya ya, jadi ini koneksi disimpan dalam variabel. Variabelnya boleh apa saja, misalkan hasil ya. Seperti ini saya rekam dulu. Nama filenya adalah lihat.php. Kemudian memotong-motong hasil query ya dengan perintah MySQL fetch array. Hasil query-nya apa? Hasil query-nya adalah hasil ya. Memotong-motong hasil query dengan MySQL fetch array, kemudian disimpan dalam variabel ya, misalkan orang. Ini ditaruh di dalam looping while. Ya, kalau mau ngetes kita bisa echo, misalkan variabelnya ini adalah orang, kemudian nama fieldnya adalah nama lengkap. Kita kasih ganti baris seperti ini ya.
Kemudian kita lihat hasilnya. Saya ya, jadi localhost, kemudian web 2020 edit data ya kan. Ya, ininya lupa belum dihidupkan. Ya, jadi Apache Web Server dan MySQL MariaDB Web Server ini harus dihidupkan ya. Banyak amat. This page is not working right now. Kenapa? Ya, kalau ketemu seperti ini gimana? Ya, ini karena konfigurasinya kadang-kadang dirubah-rubah. Ya. Jadi kalau masih dalam tahapan ngoding, maka display errornya sebaiknya ditampilkan ya. Jadi kita buka kita buka kita buka PHP ya, kemudian cari PHP ini ya, PHP ini configuration setting ya. Kalau nanti sudah selesai ini dapat di off kan kembali ya. Jadi display errornya ini kita buat menjadi on ya, supaya kalau ada kesalahan terlihat di layar ya. Kalau konfigurasinya dirubah, maka Apache-nya kita berhentikan kemudian dijalankan kembali ya. Nah, sehingga harapannya kelihatan error ya, error baris 19 ya. Jadi ini harusnya titik koma, tapi saya nulisnya titik 2 ya. Ya, ini ya, ini program pertama kan melihat data ya. Jadi ini sudah bisa menampilkan data ya. Kemudian ini kita taruh dalam satu tabel ya. Jadi kita membuat tabel HTML ya, bukan tabel database. Jadi table border sama dengan 1 misalkan. Kalau kita mau kasih judul ya, ini kita bisa membuat TH ya. Misalkan TH ini adalah nama lengkap ya. Ya, kemudian ini alamat. Ya, karena di dalam satu tabel, jadi ya ini kita harus menulisnya di dalam TR dan TD. Ya. Ini awal baris, dan akhirnya kita kasih /tr, isinya ditaruh di dalam
pede. Kita coba dulu hasilnya seperti apa. Ya, sudah dapat ya. Kemudian kita membuat ya supaya kelihatan ada bedanya ya, kita membuat dua buah link. Yang satu link untuk tambah, satu link untuk edit ya. Kenapa kita milih dua itu? Karena dua link ini berbeda ya. Ini berarti kolom ini isinya adalah link ya. Ini berarti isinya adalah href ya. Jadi ini isinya adalah href sama dengan tambah dot php, tulisannya tambah kemudian slash a. Kita rekam, kita coba ya. Jadi ini sudah ada linknya ya. Kemudian kita membuat link untuk edit. Ya, jadi ini kita ganti dengan edit. Nama filenya misalkan berarti edit ya, sesuai dengan yang ada di sini ya. Jadi ini nama filenya adalah edit ya. Ini nama filenya edit ya. Yang tambah ini nama filenya adalah tambah.php. Jadi kita href edit ya. Nah kemudian di dalam edit ini kita harus membawa nilai field yang menjadi primary key. Nah dengan demikian berarti membaca datanya kita tambahkan dengan membaca primary key-nya. Yang menjadi primary key adalah nomor data. Supaya lebih mudah menulisnya, saya mungkin membuat seperti ini ya. Variabel nomor data ini sama dengan hasil pembacaan adalah orang, kemudian nama fieldnya adalah nomor data. Saya nggak tahu nih ini pakai petik atau tidak ya. Nah berarti di linknya ini ya, ini adalah kita menyertakan nilai ya. Jadi tanda tanya, nama variabelnya adalah nomor data, kemudian nilainya adalah variabel nomor data. Ini ya berarti ke dalam file edit PHP ini ada nilai yang dibawa. Kita rekam dulu, kita coba lihat hasilnya. Baris 24 ya. Berarti ini kita coba pakai tik ya. Kita rekam, kita coba kembali ya. Nah sekarang kita lihat hasilnya. Jadi kalau saya
kalau saya letakkan kursor ini, biar kelihatan ya barangkali ya. Jadi kalau saya letakkan kursornya di edit data ya, maka linknya di situ terlihat ya, linknya adalah edit.php tanda tanya nomor data sama dengan 16 ya. Berarti ini adalah data record dengan primary key nilainya 16 ya. Kalau saya taruh di atasnya tapi nggak kelihatan ya. Ya. Nah, sekarang kebalikannya, kalau saya letakkan di tambah data ya, maka linknya tidak ada tanda tanya ini sama dengan berapa misalkan ya. Berarti kalau saya klik tambah data maka tidak ada nilai yang dibawa ya. Kalau saya klik di edit data ini ada nilai yang dibawa ya. Itu bedanya antara tambah data dengan edit ya. Ya, kenapa kalau nambah data tidak ada nilai yang dibawa ya? Jadi kalau klik tambah data, data berapa yang mau ditambahkan ya nanti aja ya. Tapi kalau edit data, begitu kita klik edit, data mana yang mau dihapus itu harus sudah jelas ya, makanya ada nilai yang dibawa. Ya, jadi ini kita sudah membuat linknya sudah selesai ya. Jadi link dari lihat data ke tambah data sudah jadi, dari lihat data ke edit data linknya sudah jadi ya. Maksudnya kalau kita klik ini sudah mengarahkan ya. Nah, tinggal berarti sekarang kalau tambah data ya tambah data sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi sekarang kita ke edit data. Ya, berarti sekarang kita membuat program baru lagi ya. Kita mulai dari 0, edit.php. Ya, edit data ya, edit data ini diawali dengan membaca data. Hanya membacanya ditambahkan dengan where. Ya, karena kita akan membaca data ya. Jadi prosesnya sama ya. Saya kasih judul dulu, edit data. Ya, karena prosesnya adalah membaca data, jadi sama dengan edit data. Ini proses awalnya dimulai dengan membaca data ya. Berarti awal program sama dengan lihat data ya. Jadi melihat data itu kan kita membuat koneksi ya. Diawali dengan membuat koneksi. Jadi misalkan koneksi sama dengan MySQLi connect ya 127.0.0.1, usernya adalah root, passwordnya kosong, nama databasenya master latihan.
kemudian berikutnya adalah membuat query ya. Jadi misalkan baca satu data ya sama dengan ya query ini adalah select ya. Ya, jadi kita membuat select ya. Membaca data ini adalah select misalkan nama lengkap, alamat ya, dari tabel apa, berarti from nama tabelnya manusia ya. Kemudian karena yang mau kita baca ini adalah hanya satu, jadi dikasih where ya. Where nomor data sama dengan nomor data. Nah, kemudian nomor data ini dapatnya dari mana? Ya. Membaca nilai variabel dari halaman sebelumnya. Ya. Jadi nomor data ya. Ya. Nomor data pada file edit PHP ini asalnya dari lihat data dengan metode get ya. Kenapa metode get? Karena melalui address ya. Jadi kalau kita lihat kembali yang ini ya, bahwa dari edit, dari lihat data, klik edit ya, edit PHP ini dengan metode get ya. Kenapa metode get? Karena linknya berupa href ya, jadi metode get ya. Nah, karena metode get, jadi ini kita kasih dollar get, kemudian nama variabelnya adalah nomor data. Ya, kemudian query-nya dieksekusi ya menggunakan MySQL query ya. Nama query-nya adalah baca satu data. Ya. Ini disimpan dalam variabel ya. Misalkan hasil. Jadi ini adalah menjalankan query. Ya, kemudian sama seperti yang sudah-sudah, ini adalah memotong hasil query. Ya. Jadi kalau query-nya adalah query select, ya maka proses yang berikutnya adalah memotong hasil query dengan MySQL fact array ya, nama variabelnya adalah hasil ya. Nah,
ini disimpan dalam variabel, ya terserah, saya misalkan ngasih nama data dan ditaruh dalam looping while. Ya hanya nanti bedanya kalau melihat data, ini data yang ditampilkan banyak ya. Kalau yang edit data ini harusnya data yang ditampilkan hanya satu ya. Kita coba ya. Jadi misalkan nama lengkap ini sama dengan variabel hasil baca adalah yang sebelah kiri sama dengan MySQL Factory. Jadi ini adalah data, kemudian nama feednya adalah nama lengkap ya. Kalau kita tampilkan ya apakah benar ya. Misalkan ya, jadi sekarang kita coba ya. Kalau saya klik di ini Udin, saya klik ya, ini apa salahnya, baris 19. Oh ya, baris 19 ini kurang koneksi ya. Jadi menjalankan query ini adalah koneksi dan nama query-nya ya. Ini sudah ketemu nama Udin ya. Nah kalau sudah seperti ini supaya kita tidak terlalu pusing, ini yang display error tadi bisa kita buat off lagi ya. Jadi ini kita buat jadi off karena kita mengganti konfigurasi, maka Apache-nya diberhentikan, dijalankan lagi ya. Oh salah ya, ini harusnya yang ini display error ya. Kita berhentikan, kita jalankan lagi, kemudian kita buka browsernya ya. Jadi kalau saya klik di Eko Suroso ya, maka di sini namanya Eko Suroso ya. Kalau saya klik di Parto Sunarto ya, maka ini adalah Parto Sunarto ya. Jadi kita sudah mendapatkan nilainya. Nah tinggal kemudian nilai itu yang dimasukkan ke dalam form ya. Jadi sekarang kita membuat form ya. Ya. Membuat form. Membuat form ini adalah form method sama dengan post ya. Action ya, kalau nanti klik rekam dia akan lari kemana ya, larinya ke rekam.php ya, seperti ini. Kita kasih penutupnya form ya. Kemudian ya gimana ya, nggak apa-apa lah,
biar rapi, maka form ini ditaruh dalam satu tabel ya. Jadi kita membuat tabel. Tabel border dengan 0 misalkan. Penutupnya slash table. Ya, kemudian nah sekarang kita membuat input nama ya. Jadi kita membuat baris ya, karena tabel berarti harus di dalam satu baris ya, berarti ini tr, kemudian pasangannya adalah slash tr ya. Di dalamnya adalah td misalkan nama slash td ya. Kolom pertama berisi nama. Nah, kolom yang kedua ini isinya adalah input type text ya, sama dengan di tambah data ya. Jadi ini adalah titik 2 input type sama dengan text. Kemudian name ya, jangan lupa name, misalkan nama lengkap. Ya, kita coba tr ya, ini td nya hilang ya. Diawali dengan td, kemudian dikasih penutupnya. Ya, kita coba dulu td ya, ini ketiknya. Nah, kalau ditambah data ini kan namanya masih kosong ya. Nah, kenapa namanya masih kosong? Karena bentuknya hanya input type text ya. Nah, kalau di dalam edit data, maka input type text ini ada value-nya ya. Value-nya dari mana? Ya, value-nya adalah nama variable yang tadi ya, nama lengkap misalkan. Ya. Jadi sekarang kita ya ini masih kosong karena kita input type text-nya tidak pakai value ya. Nah, sekarang kalau kita kasih value di sini ya. Jadi input type text, kemudian value sama dengan nama lengkap ya. Ya, sekarang sudah ada namanya ya. Terus ini namanya kalau kepotong gimana ya, supaya tidak terpotong. Jadi ini kita kasih ketik 1 di depan, ketik 1 di belakang ya. Ya, jadi kita bisa sekarang kalau kita coba data yang lain ya, misalkan Dwi Saketi saya edit ya, ini ada ya. Oh ya, yang atas ini karena tidak dipakai lagi berarti kita buang saja. Tadi hanya untuk ngetes ya, jadi ini kita buang supaya tidak mengganggu ya. Parto Sunarto saya edit ya, jadi ini sudah dapat diedit ya. Udin misalkan ya, ini dapat diedit.
Nah, tinggal sekarang ya ini kita contohnya satu field dulu ya. Nanti kalau field yang lain ada ya berarti yang baris 25 ini ya variabel nama lengkap ya. Nama lengkap ini diambil dari baris 25 ya, ini nanti di value pada input yang lainnya. Nah, kemudian form ini diakhiri dengan input type submit ya. Hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7. Saya escape 7 y kemudian escape p. Kita edit, ini kita hapus, kemudian ini kita call span sama dengan 2, line sama dengan center. Input type nya diganti dengan submit ya. Value nya misalkan come ya. Jadi ini kalau kita klik maka dia akan lari ke rekam.php dan error ya karena belum kita buat. Ya sebenarnya masih ada yang belum kita bahas tapi kita lewati dulu nggak apa-apa. Ya, atau langsung aja lah. Nah di dalam di dalam form ini ya, jadi di dalam form ini ya, sebenarnya di sini ada nomor data ya. Jadi kalau misalkan nama kan terlihat di sini ya, nama. Misalkan alamat terlihat di sini. Ya. Nah, sebenarnya ada nilai nomor data tapi tidak kelihatan di layar. Ya, dan dia ada. Nah, jadi kita harus membuat di sini ya. Input type hidden name nomor data. Jadi nomor data ini ada di dalam form tapi tidak kelihatan di layar ya. Kemudian value-nya berapa ya, value-nya adalah nomor data ya. Kita reload ya. Ini kenapa? Mungkin kita taruh di luar form saja ya, di luar tabel. Input type hidden ya, kita coba ya. Ini kurang, ini sama dengan ya kurang strip ya. Jadi di dalam form ini ada nilai data ya. Nilai data itu tidak kelihatan di layar ya, kecuali kita view page source ya. Nah, di sini kelihatan ada
ada variabel namanya nomor data, ya nilainya 16, ya tapi dia tidak kelihatan di layar. Kalau nama ini kan kelihatan di layar, tapi nomor data itu tidak terlihat di layar, tapi dia ada. Ya, itu gunanya input type hidden. Nah, kemudian mengedit, ya mengedit itu kan perintahnya adalah update. Ya. Nah, yang harus kita ingat kembali, ya jadi dari form ini, ya dari form rekam ini, ya lari ke rekam data dengan metode post. Ya, kenapa metodenya post? Karena berasal dari suatu form. Ya. Jadi sekarang kita membuat variabel baru, ya namanya rekam.php. Kita membuat file baru, ya namanya rekam.php. Nah, yang paling penting di sini adalah kita coba dulu ya. Kita tampilkan nomor data. Nama variabelnya adalah nomor data. Kemudian nama, ya. Nama variabelnya adalah nama lengkap. Ya. Jadi ini kita punya di dalam form ini, ya kita punya dua nilai, ya yaitu nomor data yang nggak kelihatan di layar, kemudian nama lengkap. Ya. Kalau saya klik rekam, ya ternyata ini kosong, ya. Kenapa kosong? Ya karena kita di sini belum mengakses dengan metode post, ya nilai-nilai yang ada di halaman sebelumnya. Ya. Nah, jadi selama nilai ini masih kosong, ya berarti programnya masih bermasalah. Ya, harusnya kalau saya klik rekam, ya maka nomor datanya ada, namanya juga ada. Jadi sekarang kita lihat di sini, rekam ini berasal dari, jadi misalkan nama lengkap dulu ya, nama lengkap. Nama lengkap ini berasal dari form sebelumnya, ya berarti metode post. Nah di halaman sebelumnya, ya itu kan tadi ada input type text, ya name, nama lengkap. Ya, jadi di sini adalah nama lengkap. Ya, ini pakai petik apa enggak ya? Petik ya. Nama lengkap sama dengan $post. Ya, yang ini nggak ada petiknya ya, salah. Kita rekam, kita ulang kembali. Ya, di sini namanya sudah dapat ya. Jadi misalkan ini Udin baru, ya berarti di halaman berikutnya harus Udin baru. Nah ini kan benar. Ya.
sama dengan dari depan ya. Misalkan saya pilih Parto Sunarto, saya klik, maka nama Parto harus dibawa ke halaman berikutnya ya. Kalau ini saya edit ya, berarti halaman berikutnya harus Parto Sunarto edit ya. Ini berarti sudah benar ya. Kalau tadi pertama kita error karena kita tidak mengakses variabel-variabel pada form yang sebelumnya. Jadi kemudian sekarang ini adalah nomor data ya, sama ya, nomor data ini post dari halaman sebelumnya. Nomor data ya, kita lihat ya, nomor data ini penting karena dia menjadi primary key ya. Kenapa ini tidak ganti baris ya? Nomor data 3 padahal sudah dikasih BR. Kenapa tidak ganti baris? Harusnya, tapi ya nggak apa-apa, sudah. Nomor data kalau kita lihat, oh ya, ini formnya. Form ya. Nomor data, kenapa di sini ada form ya? Kita lihat di edit.php ya, dapat. Ya, ini kurang ini ya. Jadi kita ulang kembali. Parto Sunarto Monggo ya. Nah kemudian untuk merekamnya ya, mengedit data ini kan perintahnya adalah update ya. Update dikasih where. Jadi sekarang kita ke rekam.php. Karena kita mau membuat query, berarti kita harus melakukan koneksi dulu. Koneksi sama dengan MySQL connect. Kita bisa isi localhost, root, passwordnya tidak ada, nama database-nya master pelabuhan. Kemudian kita membuat query
Kalau membaca data, query-nya adalah select ya. Karena kita mengupdate data, jadi query-nya adalah update manusia set nama lengkap ya sama dengan nama lengkap ya. Kita baru mengedit nama saja, nanti untuk tambahan feed yang lainnya tinggal menyesuaikan set nama lengkap sama dengan nama lengkap where ya, data mana yang mau diupdate ya, where nomor data sama dengan nomor data. Kemudian kita kasih link ke halaman awal, jadi silahkan klik A href sama dengan lihat.php slash ya. Kita coba runut kembali dari awal. Misalkan Eko Suroso saya edit ya, Eko Suroso Dirjo misalkan ya, ini sekedar nama ya, mohon maaf kalau ternyata kebetulan namanya sama ya. Eko Suroso Dirjo saya rekam. Kenapa ini harus href sila href dengan lihat ya, seharusnya ada tulisan ini ya, silahkan klik di sini. Eko ya, kita coba lihat dulu apakah namanya sudah berubah ya. Ya ini belum ya. Oh ya, ini belum dieksekusi ya. Jadi query-nya kemudian dieksekusi menggunakan MySQL query koneksi koma query. Kita rekam, kita refresh dulu ya. Tadi Eko Suroso Dirjo kita rekam, rekam dot. Ini apakah ya, kita lihat dulu datanya apakah sudah berubah belum ya. Ini berarti masih ada yang salah. Update manusia set nama lengkap sama dengan nama lengkap
Ya, kalau kita bingung mungkin display errornya kita on kan kembali ya, untuk mengecek mungkin ada masalah. SEM-nya kita aperture-nya dimatikan, dijalankan kembali. Kita coba Eko Suroso. Ya, di sini ada error baris 9 ya. Oh ya, ini baris 9. Ya, ini kurang I ya. Ya, saya klik di sini. Ya, ini namanya sudah berubah. Ya. Jadi saya misalkan edit nama saya edit bisa Kedi, ini saya edit, ini Mister, saya rekam. Ya, ini namanya sudah berubah. Ya, kemudian kalau sudah ketemu ya display errornya di open lagi ya, di open kembali, kemudian aperture-nya diberhentikan, dijalankan kembali. Ya, misalkan Mukidi saya edit ya, Mukidi di sini saya rekam, kita coba lihat ya, ini namanya sudah berubah ya, Mukidi di sini ya. Ya, dengan demikian berarti kita sudah berhasil membuat program untuk mengedit data ya. Ya, jadi kalau gambaran globalnya ini tadi ya, yang harus dipahami adalah tentang konsep ini ya. Jadi konsep metode post dan get ya. Jadi dari halaman lihat ya, dari halaman lihat dari sini ini ke edit ya, ini menggunakan metode get ya, karena di address ya a href tanda tanya apa dan sebagainya. Dari edit ini form ya lari ke rekam PHP ya, karena melalui form berarti metodenya post ya. Kemudian update itu intinya adalah perintah SQL ini ya, update dikasih where ya. Jadi ini gambaran bagaimana kita membuat program untuk mengedit data ya. Ya, nanti dicerna ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan kita akan paham ketika kita belajar mencoba melakukan coding juga ya, bukan sekedar melihat-lihat membayangkan. Akan lebih terasa ketika kita mengerjakan ya, membuat program sendiri. Terima kasih ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kalau ada hal-hal yang keliru mohon koreksinya, karena kita sedang belajar ya. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya.
Sampai bertemu kembali di lain kesempatan.